Fenomena rumah di kawasan elit itu dijual dengan harga yang turun drastis gitu ya, di sale gitu Pak ya. Nah, apa yang menjadi penyebab turunnya harga tersebut dan berapa penurunannya itu Pak? Kalau di tahun 2020 itu kan ada penurunan. 2021 udah mulai ada kenaikan dari 2020. Itu nggak jauh kok, itu paling nggak 10-15%. 10-15%. Kalau kita lihat di tahun 2022, harga itu udah terkoreksi. Hampir menyamain seperti di tahun 2019 sebelum COVID gitu. Kenapa? Karena waktu itu daya belinya, jadi antara demand dan supply. Nah ini kembali lagi hukum ekonomi Mbak ya. Jadi kalau stok rumah yang dijual lebih banyak dibanding demand, akibatnya apa? Si pembeli ini kan punya banyak pilihan. Dan mereka lebih bisa bargaining, negosiasi dengan banyak stok itu. Itu yang mengakibatkan harga properti itu terkoreksi gitu. Apakah kendala tingginya PBB juga menjadi faktor penyumbang bantingnya harga rumah-rumah elit ini gitu Pak? Oke, kalau PBB cukup tinggi, betul. Tetapi kalau kita lihat Pemda DKI juga memberikan satu kontribusi bahwa ada insentif yang mereka berikan kepada masyarakat di DKI. Dan bukan di DKI aja yang saya dengar. Di daerah Jabodetabek juga ada beberapa insentif yang diberikan kepada masyarakat untuk PBB gitu. Nah, kalau ditanya, ada nggak sebenarnya sebelum COVID pun juga sudah ada yang mempunyai berpikiran adalah menjual properti karena PBB-nya sangat mahal. Nah, kalau sangat mahal itu boleh dibilang kita lihat daerah-daerah Menteng, Jakarta Pusat. Nah, itu PBB-nya cukup tinggi gitu. Nah, sedangkan ada beberapa ya pemilik-pemilik rumah, mereka bilang kalau mereka membayar PBB sampai ratusan juta, alangkah sayangnya, ya kan, lebih baik rumahnya dijual dan mereka pindah ke tempat yang lebih murah PBB-nya, gitu. Dengan rumah mewah yang dibanting harga ini Pak, apakah menjadi indikasi bahwa pamor kawasan elit seperti Pondok Indah ini meredup Pak? Oh, nah ini jadi satu yang unik nih Mbak. Sebenarnya bukan menjadi satu yang meredup. Kalau berdasarkan dari teman-teman yang di Jakarta Selatan dan teman-teman pengurus saya yang di Pondok Indah, itu penjualan properti di Pondok Indah itu tinggi loh peminatnya. Jadi bukannya meredup, malah makin banyak yang mencari properti rumah di Pondok Indah. Gitu, kalau Mbak bisa lihat di Pondok Indah itu kan ada beberapa agen-agen, Mbak bisa tanya, itu penjualan mereka di 2022 itu meningkat dibandingin 2021 gitu. Jadi bukannya meredup, daya beli udah mulai banyak yang berani berinvest gitu. Beberapa daerah di Pondok Indah itu nggak ada turun, malah naik, terkoreksi seperti 2019 gitu. Lantas bagaimana dengan rumah mewah di Jakarta Utara, kawasan Jakarta Utara? Daerah mana saja yang masih diburu untuk rumah mewah saat ini? Oke, kalau Jakarta Utara, kalau kita boleh lihat Kelapa Gading, Sunter, daerah Peak. Nah, yang Peak itu kan mempunyai satu new development yang dimana is a new concept, ya kan? Nah, itu yang banyak sekali diminatin gitu. Ya, dan Jakarta Barat juga jangan salah Mbak, beberapa daerah itu seperti Jakarta Barat, Puri Indah, Taman Palem, Citra pun juga itu diminatin. Ada pangsa pasar pembelinya di sana gitu. Dengan tingginya suku bank Indonesia saat ini, apakah penjualan properti di tahun 2023 ini akan semakin menantang? Kalau ditanya menantang Mbak. Boleh jelaskan seperti apa Pak? Jadi kalau kita lihat bahwa di akhir tahun 2022 itu udah mulai merambat 0,25, 0,5 gitu. Dan juga kalau kita lihat bunga yang paling ditakutin itu adalah bunga floatingnya. Jadi setelah fix daripada bunga bank itu, misalnya
waktu konsumen ngambil fix 3 tahun atau 5 tahun, itu bunga floatingnya juga naik. Kenapa? Karena bunga BI-nya kan naik. Nah, itu yang ditakutin gitu. Jadi kalau saya bilang bahwa banyak klien-klien, teman-teman yang udah floating itu ambil alternatif dengan take over bank lain supaya bisa mendapatkan bunga yang lebih rendah. Nah, itu salah satu alternatifnya tuh. Kalau kami dari agent itu gini, kalau harga di atas 3M sampai 5M ke atas, jujur nih kalau Jakarta Selatan pakai bank itu nggak banyak Mbak, KPR itu. Tetapi kalau Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, itu untuk mereka pakai fasilitas KPR itu cukup banyak gitu. Tetapi kalau kita lihat ya, masih bedanya 0,5 kalau pada saat dia mengambil, itu bedanya nggak jauh Mbak, masih belum jauh gitu. Tetapi bunga floatingnya nanti, nah itu yang mungkin perlu diwaspadain itu. Nah, untuk saat ini daerah mana saja sih yang masih banyak diburu atau diminati untuk pemburu properti gitu ya, terutama untuk kaum millennials? Kalau kaum milenial itu tetap harganya itu di bawah 2 miliar Mbak. Tetapi yang sangat diminatin itu adalah klien-klien yang di kurang lebih 30 sampai di bawah 30, maksimal 35, itu kurang lebih 1M ke bawah Mbak. Itu pangsa pasarnya gede sekali itu. Dengan kenaikan bunga pun juga, ya sebenarnya kalau mau kenaikan bunga nggak begitu menjadi satu masalah. Kenapa? Karena ada beberapa developer yang memberikan subsidi bunga juga, ya kan? Soalnya kenapa? Kalau developer memberikan subsidi bunga kepada konsumen, itu kan akan mempermudah untuk ya konsumen juga, meringankan konsumen untuk membeli properti gitu. Daerahnya Pak, daerahnya sendiri, daerah mana aja Pak? Kalau yang pasti daerah penunjang Jakarta ya, Bekasi, Parung, Bogor, Tangerang. Nah itu yang ini milenial. Karena masih tergolong murah seperti Iya betul, masih harganya terjangkau gitu, masih terjangkau.